Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan materi pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang komponen antarmuka grafis. Di mana ya, di sini kita sudah mengetahui dari pertemuan awal, kita sudah membahas apa itu interaksi manusia dan komputer. Intinya interaksi manusia dan komputer adalah memahami penampilan dari sebuah aplikasi. Kemudian bagaimana aplikasi ini dapat terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tujuannya aplikasi itu dibuat ya. Jadi nanti akan terjadi interaksi manusia dan komputer itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan ya. Kita fokus kepada tampilan suatu aplikasi. Contohnya seperti ini ya. Kalau Anda mempunyai seorang teman terus suka berpakaian seenaknya ya, seperti memakai baju batik, lalu celana pakai kolor bola, kemudian alas kaki pakai sandal capit, kemudian menggunakan peci. Apakah itu terlihat menarik atau tidak menurut Anda? Pasti jawabannya mungkin kurang menarik ya, karena tidak sesuai dengan contoh orang yang normal. Jadi mungkin Anda akan berpikir mau berteman dengan orang tersebut atau tidak. Maka begitu juga dengan sebuah aplikasi ya. Jika Anda menemukan sebuah aplikasi yang dimana tampilannya itu kacau ya, kurang menarik dan sulit digunakan, Anda mau cari fungsi tertentu di aplikasi itu susah ya. Itu akan membuat Anda menjadi malas untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi itu gunanya kita belajar interaksi manusia dan komputer, yaitu menempatkan fungsi-fungsi atau tampilan-tampilan dari aplikasi menjadi lebih baik ya sesuai dengan aplikasi yang diharapkan. Nah, jadi salah satu kriteria penting agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ramah dengan pengguna atau user friendly ya. Jadi seperti teman ya, bisa mudah digunakan. Adalah program aplikasi tersebut haruslah mempunyai tampilan yang menarik. Perhatian user biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis yang mempunyai banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tekstual. Nah, untuk itu kita harus mempelajari bagaimana cara pembuatan komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis yang sering digunakan ya adalah di sini bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi ya, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Di sini komponen antarmuka grafis antara lain ya yang sering digunakan yaitu yang pertama tombol tekan, yang kedua spin box, ketiga list box, keempat combo box, kelima tombol radio, keenam checkbox, dan ketujuh label box. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama disebut tombol tekan, digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau klik mouse. Kemudian jenis tombol dinamakan tombol tekan karena ketika kita menekan klik ya tombol tersebut maka akan terlihat bahwa seolah-olah tombol masuk ke dalam layar monitor ya. Seperti halnya ketika kita menekan sebuah tombol pada handphone. Nah, di sini contohnya ya. Di sini dalam contoh ya menggunakan Microsoft Visual Basic merupakan salah satu contoh tombol tekan ya, cara membuat tombol tekan. Tombol tekan di sini yaitu seperti tombol OK atau Anda cancel ya, atau Anda membuat sebuah aplikasi dengan membuat tampilan login, berarti Anda akan membuat akun user untuk membuat user, kemudian masukkan password, lalu nanti Anda klik tombol login atau Anda bisa klik tombol cancel ya. Itu untuk tombol tekan. Kemudian ada namanya spin box ya. Di sini komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu peubah biasanya bertipe numerik dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu dan nilai maksimum dan minimum peubah dinyatakan dengan jelas. Kemudian pada dasarnya sebuah spin box digunakan untuk menampilkan suatu peubah saat itu dan kemudian nilai peubah tersebut akan bertambah ketika user menekan
tombol dengan anak panah ke atas atau berkurang ketika user menekan tombol anak panah ke bawah. Pertambahan atau pengurangan nilai peubah tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, dalam spin box ya, nilai maksimum dan minimum peubah harus dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar atau spinning terus-menerus. Nah, di sini contoh tombol spin box ya. Ini Anda akan mengatur tanggal, bulan, tahun ya, waktu di laptop Anda ya. Anda bisa mengatur tahunnya. Kalau Anda klik panahnya ke atas berarti Anda menambah 1 tahun. Di sini contohnya 2006, kalau Anda klik 1 kali berarti naik jadi 2007. Begitupun kalau Anda klik ke bawah berarti Anda mengurangi 1 tahun. Di sini 2006 berarti Anda klik ke bawah menjadi 2005. Begitu juga untuk pengaturan jam ya. Itu untuk spin box. Kemudian ada yang ketiga yaitu list box. Digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Biasanya pilihan yang dapat dipilih berupa pilihan tunggal, tapi dalam kondisi tertentu juga dimungkinkan untuk membuat pilihan jamak atau multiple choice. Pada dasarnya, sebuah list box hanya terdiri atas bagian yang digunakan untuk menampilkan pilihan-pilihan yang tersedia. Terkadang terjadi suatu keadaan di mana panjang suatu pilihan lebih besar dibandingkan dengan lebar list box. Untuk itu list box tersebut harus ditambahkan penggeser atau scroll bar baik vertikal maupun horizontal. Nah, di sini untuk contoh list box ya. Di sini contohnya untuk menentukan format jenis huruf ya. Bisa Anda pilih Arial atau Times New Roman, Anda tinggal dipilih ya. Ini untuk scroll bar-nya ini dinamakan dengan list box. Jadi sudah disediakan jenis-jenis hurufnya ditampilkan. Ini untuk list box ya. Nah, ini untuk pembuatan list box pada Microsoft Visual Basic ya. Di sini ada list box dengan scroll bar baik vertikal maupun horizontal. Kemudian ada namanya yang keempat combo box ya, mempunyai fungsi yang sama dengan list box, yaitu untuk menampilkan sejumlah pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh pengguna. Dua perbedaan antara list box dengan combo box ya. Yang pertama, jika pada list box semua atau sebagian pilihan yang tersedia langsung akan terlihat ya. Seperti tadi ya, terlihat semua pilihannya. Sedangkan pada combo box pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrol. Pada list box pengguna hanya dapat memilih pilihan yang tersedia. Sedangkan pada combo box pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar pilihan yang tersedia. Ini contoh combo box ya. Combo box yaitu Anda harus mengklik panah ke bawah, nanti pilihannya akan muncul ya. Kalau list box tadi sudah ditampilkan pilihannya. Kalau combo box harus Anda klik dulu panah ke bawahnya baru akan muncul pilihannya. Ini untuk combo box. Nah, pembuatan combo box pada Visual Basic ya. Ini contohnya. Nah, kapan penggunaan list box dan combo box? Jadi kapan kita harus menggunakan list box dan kapan kita harus menggunakan combo box. Nah, telah disebutkan ya tadi bahwa list box dan combo box mempunyai fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk menampilkan sejumlah pilihan yang dapat dipilih oleh user. Nah, kapan sebaiknya menggunakan list box dan kapan sebaiknya menggunakan combo box? Kemudian pertimbangan untuk memilih salah satu dari kedua komponen tersebut terutama tergantung dari beberapa besar bagian layar yang akan digunakan ya. Jadi seberapa besar bagian layar yang akan digunakan untuk menampilkan komponen-komponen tersebut. Kemudian jika layar cukup besar maka sebaiknya menggunakan list box ya. Jika masih ada space untuk Anda membuat pilihan Anda bisa menggunakan list box ya, karena user dapat mengetahui secara langsung sebagian atau seluruh pilihan yang tersedia.
Tapi jika layar tidak cukup luas ya, di dalam aplikasi space-nya hanya sedikit untuk menampilkan pilihan, maka jalan terbaik adalah menggunakan combo box ya. Kelima ada namanya tombol radio ya, yaitu di mana sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat bernilai on atau off ya, yang ditandai dengan tanda tertentu. Nah, tombol radio biasanya digunakan untuk kalau data ya, data misalkan data mahasiswa. Nah, bisa dibuat untuk data jenis kelamin ya. Jadi kalau jenis kelamin pasti hanya satu pilihan ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini menggunakan tombol radio button ya, tombol radio. Di sini bernilai on atau off, jadi hanya satu pilihan. Contohnya seperti ini ya. Kalau Anda mau membuat tampilan kertas ya, Anda bisa pilih potret atau landscape. Ini contoh dari radio button. Ini untuk membuat radio button pada Microsoft Visual Basic ya. Kemudian ada yang keenam namanya checkbox. Nah, kalau checkbox ini sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Kalau tadi radio button hanya satu pilihan, kalau checkbox bisa memilih lebih dari satu ya. Jadi kalau checkbox ini bisa lebih dari satu pilihan. Nah, di sini contoh checkbox ya, Anda bisa memilih berbagai jenis ya yang mau Anda tampilkan di sini ya di Microsoft Word ya, settingannya bisa Anda tampilkan seluruh settingannya. Itu contoh checkbox. Nah, ini untuk membuat checkbox pada Microsoft Visual Basic ya. Yang ketujuh ada namanya label box. Ya, digunakan untuk memberikan komentar atau memberi nama pada masing-masing komponen antarmuka grafis. Nah, label box di sini ya, Anda membuat di Microsoft Visual Basic, Anda klik tombol A besar ini ya. Nanti Anda misalkan mau membuat user kata username. Nah, sebelum ada kotaknya untuk memasukkan username, berarti Anda menuliskan perintahnya, masukkan username. Nanti di kotak tersebut Anda untuk menginputkan username-nya, atau Anda membuat masukkan password. Terus Anda membuat kotaknya dan akan perintahnya untuk memasukkan password tersebut. Nah, itu untuk membuat label, jadi penamaan untuk perintah dalam sebuah aplikasi ya. Nah, kemudian ada namanya mockup ya. Di sini ya, di dalam perancangan antarmuka ada sebuah tool untuk memudahkan kita dalam membuat perancangan, salah satunya dengan menggunakan mockup. Mockup di sini merupakan rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output dari aplikasi atau program yang akan dirancang ya. Dan dalam mockup sendiri kita bisa menyampaikan dari sisi aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Dan di dalam mockup memberikan gambaran secara detail ya sebelum aplikasi atau produk dibuat. Nah, biasanya ya mockup ini ya yang dilakukan oleh seorang programmer kepada klien atau usernya apakah sudah sesuai atau belum aplikasi yang dibuat atau dirancang ya. Jadi untuk merancang suatu aplikasi bisa menggunakan mockup yang antara programmer dan klien permintaannya seperti apa, Anda bisa merancang dengan mockup ini. Nah, adapun ya tool mockup yang bisa digunakan antara lain ada mockup plus ya, yaitu alat seret dan lepas sederhana untuk membuat prototipe interaktif aplikasi desktop, seluler, dan web dengan cara yang lebih cepat. Ya, kemudian ini contohnya ya, untuk mockup plus Anda bisa merancang sebuah aplikasi dengan mockup plus. Kemudian ada Fluida, yaitu membantu Anda membuat prototipe web dan seluler, membuatnya mudah untuk berkomunikasi, tampilan, rasa,
interaktivitas, dan animasi, dan masih banyak lagi ya mockup yang lainnya. Nah, selain yang tadi mockup plus dan UI Fluida, masih banyak lagi jenis mockup yang Anda bisa gunakan ya. Tinggal Anda cari di Google ya. Anda cari di Google, terus Anda tinggal instalkan atau download dan instalkan. Ini contoh mockup UI Fluida. Baik, saya akan menyimpulkan untuk materi minggu ini ya. Kesimpulan materi minggu ini yaitu intinya interaksi manusia dan komputer adalah memahami penampilan dari sebuah aplikasi. Bagaimana aplikasi ini dapat terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tujuannya aplikasi dibuat. Ya, jadi nanti akan terjadi interaksi manusia dan komputer itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kita berfokus kepada tampilan suatu aplikasi, yaitu menempatkan fungsi-fungsi atau tampilan-tampilan dari aplikasi menjadi lebih baik sesuai dengan aplikasi yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-8 ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.